Ini ada berita di Warta Kota ya, saya mau bacakan berjudul Sandra Dewi terindikasi beri keterangan palsu soal 88 tas mewah. Berarti sudah jelas dan nyata bahwa Sandra Dewi menjadi alat atau aksesori untuk melakukan TPPU ya. Penanganan oknum kejaksaan, saya bilang oknum ya, oknum kejaksaan dalam kasus timah ini ya masih tebang pilih. Halo teman-teman, kembali dengan saya Alvin Lim di acara Quotient TV. Teman-teman, hari ini saya mau mengomentari tentang kasus Harvey Muiz dan Sandra Dewi, teman-teman ya, yang di kasus timah, teman-teman. Ini ada berita di Warta Kota ya, saya mau bacakan berjudul Sandra Dewi terindikasi beri keterangan palsu soal 88 tas mewah. Jaksa Harvey Muiz yang transfer. Kita baca di sini teman-teman ya. Teka-teki siapa yang membeli 88 tas mewah mulai terungkap. Ya, saat penyidik Kejaksaan Agung menyita 88 tas mewah tersebut, Sandra melalui kuasa hukumnya sempat ngotot katanya bahwa tas mewah itu hasil kerja keringat kliennya, bukan dibelikan suami tercinta Harvey Muiz. Ya, Harvey Muiz adalah terdakwa kasus korupsi PT Timah yang merugikan negara hingga 300 triliun. Atas kasus korupsi yang menghebohkan itu, sidang perdana digelar di Pengadilan Negeri Rabu 14 Agustus 2024. Sidang menghadirkan terdakwa Harvey Muiz. Di dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum menyebutkan bahwa suami Sandra Dewi itu membelikan 88 tas bermerek untuk sang istri. Jadi kita lihat ya, di dalam dakwaan ini jelas jaksa mendakwa, jaksa menyatakan bahwa tas itu bukan milik Sandra Dewi, tapi uangnya hasil dari Harvey Muiz. Dalam perkara yang diduga merugikan keuangan 300 triliun, Harvey Muiz didakwa telah melakukan TPPU pencucian uang dari penerimaan uang 420 miliar dari hasil tindak pidana korupsi. Jadi dibilang nih, Harvey Muiz bukan hanya korupsi, tapi mendapatkan hasil korupsi, tapi juga melakukan pencucian uang, mentransfer ke rekening pemilik online shop Snow Selin Luxury untuk pembelian tas-tas branded Sandra Dewi. Nah, kan ketahuan. Jadi uangnya itu yang didapat sama Harvey Muiz dari kasus timah, ya, itu ditransfer langsung ke rekening pemilik online shopnya ini, Snow Selin Luxury ya, untuk beli tas-tas branded. Jadi ya berarti bukan dari hasil jerih payahnya si Sandra Dewi ya teman-teman. Gini ya, saya tahu kalian ini mungkin ada beberapa yang fans berat sama Sandra Dewi ya, karena orangnya cakep, karena orangnya bersahaja di situ ya, bisa menarik karisma, boleh-boleh aja ya. Tetapi kalau di dalam soal hukum teman-teman ya, kita harus lihat bukti-bukti yang ada. Apakah orang itu terlibat atau enggak? Karena bisa aja orangnya manis, tampaknya manis, pembunuh teman-teman ya, atau koruptor ya. Jadi itu bisa aja teman-teman. Jadi kalau dari sini berarti kan jaksa udah punya bukti yang cukup bahwa uangnya itu disetor oleh Harvey Muiz ke online shop Snow Selin Luxury. Di sini ya, dalam surat dakwaan dipaparkan detail 88 tas mewah. Jadi tas mewah 88 itu dibeberkan ya. Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Dior, Fendi, Gucci, Celine, Loewe, dan Balenciaga. Teman-teman, kalau kita ngomong logika aja ya, emang Sandra Dewi itu oke, saya tahu dia artis. Tapi emang seberapa bekennya sih sampai bisa beli 88 tas ya? Saya yakin selain Sandra Dewi nggak ada tuh artis-artis lain yang sekelas sama dia lah ya. Kita bilang misalnya kayak Aura Kasih, BCL, itu kan sama kayak Sandra Dewi ya, kelasnya lah kurang lebih ya teman-teman ya. Itu nggak mungkin kalau kita cek punya 88 tas mewah. Jadi kalau saya pun nggak bakal percaya bahwa ini dari hasil jerih payahnya ya. Ya apalagi sekarang jaksa sudah menunjukkan adanya bukti
ya aliran uang dari Harvey Moise ke Sandra Dewi, teman-teman di sini ya. Dibilang selain membeli tas bermerek, jaksa menambahkan uang ratusan miliar yang diterima Harvey Moise juga disamarkan dengan membeli tanah, bangunan, kendaraan mewah, 141 perhiasan, mata uang asing, uang tunai, dan serta logam mulia. Sehingga seolah-olah harta tersebut tidak ada kaitannya sebagai uang hasil tindak pidana korupsi. Ya, berarti udah TPPU tuh di situ ya. Harvey merupakan perpanjangan tangan PT Refine Bangkatin RBT bersama dengan ex-dirut PT Timah Mohtar Risa Pahlevi dibilang di sini ya teman-teman ya. Nah, apa yang saya mau garis bawahi di sini teman-teman? Berarti sudah jelas dan nyata bahwa Sandra Dewi menjadi alat atau aksesori untuk melakukan TPPU ya. Jadi TPPU itu kita tahu ada TPPU aktif dan TPPU pasif ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman di sini ya, yang dilakukan oleh Sandra Dewi ini jelas adalah TPPU pasif ya. Memang dia mungkin nggak secara apa namanya ya, nggak secara aktif melakukan hal tersebut teman-teman ya. Tapi kalau melihat dari sini jelas ini. Kalau kita lihat dari sini jelas bahwa di sini adalah pencucian uang dilakukan oleh Sandra Dewi teman-teman ya secara pasif. Nah kita baca ya pasalnya teman-teman. Jadi TPPU itu ada di pasal 3, 4, dan 5. Saya bacakan pasal 3-nya. Setiap orang yang menempatkan ya, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diketahui merupakan hasil tindak pidana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan, menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana dengan tindak pidana 20 tahun. Jadi kalau kita lihat teman-teman, pasal 3 dan 4 ini adalah aktif ya. Nah, Sandra Dewi ini patutnya dikenakan pasal 5 teman-teman. Kita baca pasal 5. Setiap orang yang menerima, menguasai penempatan. Nah, menerima, menguasai. Uang itu dia belikan sama Harvey Moise, dibelikan tas. Tas itu dikuasai oleh siapa? Dikuasai oleh Sandra Dewi. Karena dia beli tas wanita, dipakai oleh Sandra Dewi. Seolah-olah itu adalah hasil kerja keras dia yang dia bilang halal di situ ya. Berarti ini unsur menguasai penempatan ini ada nih. Ya, karena dia menguasai tersebut ya. Pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui. Dia gunakan nih harta kekayaan itu yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Jadi teman-teman, ya kalau ini bukan Sandra Dewi, ya misalnya ini si Tuyul ya, si Tuyul cantik, ya pasti udah di penjara teman-teman si Tuyul itu, ya pasti, ya udah bakal di penjara sama jaksa. Ini karena si Sandra Dewi aja nih. Saya mau mempertanyakan, kalau jaksa sudah tahu seperti itu ya, sangat jelas sekali tahu bahwa ada keterlibatannya Sandra Dewi. Pertanyaan saya, kok nggak ditahan ya? Nggak diproses, dia harusnya diproses jadi tersangka dong. Ya mungkin tipikornya nggak kena, tapi minimal TPPU-nya nih pasal 5-nya nih kena nih. Ya, tindak pidana pencucian uangnya pasal 5 kena. Kenapa kok nggak dijalankan oleh kejaksaan teman-teman ya? Disinilah makanya saya bilang ya semakin membuktikan bahwa penanganan oknum kejaksaan, saya bilang oknum ya, oknum kejaksaan dalam kasus Timah ini ya masih tebang pilih teman-teman, masih tebang pilih. Ya yang mau ditangkap dia tangkap, yang nggak mau ditangkap sama jaksa dia nggak mau tangkap ya. Kita nggak tahu alasan dia nggak mau nangkap apa di situ. Apakah karena dia tersipu-sipu, dia terhipnotis akan kecantikannya si Sandra Dewi, ya,
atau mungkin ada dugaan suap, ya kita nggak tahu nih karena apa nih teman-teman ya. Tapi kelihatan banget bahwa di sini adanya tebang pilih ya. Makanya hukum di Indonesia saya bilang mau itu di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan, sampai detik ini masih nggak beres ya. Dalam kejaksaan kali ini yang nggak beres sudah saya tunjukkan nih dalam kasus Harvey Muiz ya. Seharusnya lah dan selayaknya lah Sandra Dewi itu ditangkap. Mau secantik apapun dia melakukan kejahatan. Dia melakukan TPPU pasif pasal 5 ya. Dan jaksa sendiri yang udah bilang uang itu dimasukin buat beli tas di situ. Jaksa udah ada buktinya kok. Kok nggak mau ditangkap di situ ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman bukti tebang pilih dari kejaksaan ya. Jadi kita lihat, makanya nggak heran kasus timah ini nggak bisa diselesaikan tuntas. Dan saya bilang belum diselesaikan tuntas. Karena kenapa? Ya, karena dibilang Harvey Muiz ini hanyalah orang anak buah. Ya, di atasnya Harvey Muiz ada lagi bosnya. Bosnya sudah diperiksa oleh kejaksaan, tapi juga nggak mau ditangkap. Ya, tebang pilih lagi teman-teman di sini. Jadi disitulah makanya saya malas untuk membeberkan lebih jauh, tapi agar masyarakat tahu dan masyarakat cerdas bahwa ada keterlibatan oknum-oknum kejaksaan terkait teman-teman ya, oknum ya, bukan seluruh kejaksaannya di situ. Jaksa juga masih ada jaksa yang baik ya, tapi oknum-oknum inilah yang bermain di dalam kasus Harvey Muiz teman-teman. Oke, saya rasa saya nggak perlu cukup panjang lebar di dalam kasus Harvey Muiz ini dan Sandra Dewi ya. Kalau memang Kejaksaan Agung itu masih punya marwah dan citra yang bagus, nantinya harusnya dia bikin sprindik ya untuk apa? Untuk menangkap dan menahan si Sandra Dewi. Tapi kalau ini tidak dilakukan, berarti kita sudah tahu bahwa Jaksa Agung atau Kejaksaan ini di sini Kejaksaan Agung dalam hal ini sudah melakukan tebang pilih di dalam pengurusan kasus, di dalam penyidikan, ya, dan tidak ada lagi di sini asas equality before the law. Oke, terima kasih teman-teman, dan salam cerdas hukum.